Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Kang, menawi menurut imam madhab lain dos pripun nggih? Nah, ini masih di seputar membahas kesunahan mengangkat tangan saat takbir ketika sholat. Kemarin saya mengatakan menurut madhab Syafi'i begini. Terus ditanyakan kalau menurut madhab lain itu bagaimana? Nah, ngoten nggih. Satu, perlu saya tegaskan, saya bicara menurut madhab Syafi'i begini itu bukan hendak atau tidak hendak mengatakan nantinya menurut madhab Hanafi bagaimana, menurut madhab Maliki bagaimana, menurut madhab Syafi'i bagaimana, menurut madhab Hambali bagaimana. Tidak seperti itu. Tapi saya hanya menegaskan bahwa yang kita kaji nanti itu adalah hanya di seputar madhab Syafi'i. Dan ini adalah pesan dari guru saya, yakni Kiai Syaroni Hamadi. Dulu beliau berpesan, meskipun Nahdlatul Ulama itu berpegang teguh madhab 4, dalam artian boleh madhab Hanafi, boleh madhab Maliki, Asy-Syafi'i atau Hambali, namun beliau berpesan, nek iso ojo metu saka madhab Syafi'i, nek ora terpaksa. Kalau bisa jangan keluar dari madhab Asy-Syafi'i kalau tidak terpaksa. Itu pesan beliau. Jadi saya menegaskan yang kita kaji di sini adalah hanya menurut madhab Asy-Syafi'i, tidak keluar kemana-mana. Nomor 2, meskipun seperti itu, perlu saya jawab bahwa kesunahan mengangkat tangan saat takbir ketika sholat menurut madhab 4 selain madhab Hanafi itu sepakat di 4 tempat. 1, ketika takbiratul ihram. Nomor 2, ketika hendak ruku'. Nomor 3, ketika bangun ruku'. Nomor 4, bangun dari tasyahud awal. Adapun Imam Hanafi berpendapat bahwa sunnah mengangkat tangan itu hanya ketika takbiratul ihram. Sekali lagi, madhab Hanafi kesunahan mengangkat tangan saat takbir hanya ketika takbiratul ihram. Madhab 3 sepakat di 4 tempat. Nomor 3, terus bagaimana caranya? Caranya takbir atau mengangkat tangan saat takbir itu bagaimana? Berbeda-beda. Ulama-ulama kita telah ngajari awake dhewe nggih, guru-guru awake dhewe wis ngajari tata cara mengangkat tangan saat takbir. Saat takbiratul ihram itu ketika melafadzkan Allahu Akbar, tangan terletak di atas sampai selesai Allahu Akbar baru turun. Allahu Akbar baru turun. Jadi tidak boleh Allahu Akbar ngoten-ngoten. Apakah dosa apa salah? Tidak. Cuma ini sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi patokannya adalah lafaz Allahu Akbar baru boleh turun. Allahu Akbar baru turun. Itu ketika takbiratul ihram. Nomor 2, ketika hendak rukuk. Caranya adalah Allahu Akbar, tangan turun, kemudian kepala turun. Jadi Allahu Akbar, langsung turun. Sekali lagi, Allahu Akbar, tangan turun, itu bersamaan dengan kepala turun. Itu ketika rukuk. Nomor 3, ketika bangun dari rukuk. Bagaimana caranya? Patokannya adalah ketika badan sudah berdiri sempurna, baru tangan boleh turun. Jadi ngeten. Sami Allahu liman hamidah. Patokannya bukan lafal sami Allahu liman hamidah, tapi adalah ketika badan kita sudah berdiri tegak sempurna. Berarti ngeten, sami Allahu liman hamidah boleh turun. Ketika sudah berdiri boleh turun. Sami Allahu liman hamidah. Sekali lagi, sami Allahu liman hamidah boleh turun. Asal sudah berdiri sempurna boleh turun. Nomor 4, ketika tasyahud, bangun dari tasyahud awal. Bangun dari tasyahud awal, kapan mulai angkat tangan? Ketika di posisi rukuk. Jadi dari duduk, bangun, ketika posisi rukuk, angkat tangan mulai diangkat. Allah mulai diangkat sampai berdiri sempurna. Allahu Akbar, berdiri sempurna, turun. Berdiri sempurna baru turun. Ngoten nggih. Semoga manfaat, semoga mudah dipahami, dan semoga kita ditolong oleh Allah untuk menjalani sunnah-sunnah
yang diajarkan oleh guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.